Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasaya Marcella dan di sini ada teman saya Satria Krisna Ardansyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem hormonal pada ikan. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah. Apabila sampai pada suatu organ, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon yang dihasilkan oleh hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Molekul hormon dilepaskan langsung ke aliran darah. Walaupun demikian, ada juga hormon yang disebut ektohormon, yaitu hormon yang tidak langsung dialirkan dalam darah, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target. Ikan memiliki kelenjar endokrin yang dapat menghasilkan hormon antara lain yaitu ada 6. Yang pertama ada pituitari, yang kedua tiroid, yang ketiga ginjal, keempat gonad, kelima pankreas, keenam urofisis. Yang pertama ada pituitari. Kelenjar pituitari terletak pada lekukan tulang di dasar otak, yaitu sela tursika, terdiri atas dua bagian utama, yakni adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa terdiri atas pars distalis dan pars intermedia, sedangkan neurohipofisa hanya terdiri atas pars nervosa yang berfungsi mensekresikan oksitosin, arginvasotosin, dan isotop pars distalis, merupakan bagian utama adenohipofisa yang menghasilkan sel-sel pesekresi. Yang kedua yaitu tiroid. Tirotrofin pituitari merupakan faktor utama yang mengontrol fungsi tiroid di bawah kondisi normal. Fungsi tiroid adalah membuat, menyimpan, dan mengeluarkan sekresi yang terutama berhubungan dengan pengaturan laju metabolisme. Sintesis dan pengeluaran hormon tiroid secara otomatis diatur untuk memenuhi tuntutan kadar hormon dalam darah lewat mekanisme feedback hipotalamik. Bila kadar hormon tiroid yang beredar dalam darah tinggi, maka akan menekan output TSH pituitari. Sedangkan kadar rendah menaikkannya hormon tiroid. Yang penting adalah tetraiodothyronin atau T4 dan triiodothyronin atau T3. Hormon ini penting dalam pertumbuhan, metamorfosis, dan reproduksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan. Di nomor 3 ada gonad. Gonad merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin hormon atau GDH yang disekresikan kelenjar pituitari. Meskipun gonadotropin tidak secara langsung mempengaruhi perkembangan telur atau sperma ikan, namun mempengaruhi sekresi estrogen oleh sel folikel telur dan androgen oleh jaringan testis. Next. Di nomor 4 ada ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ yang memiliki sel-sel endokrin, antara lain jaringan internal, sel-sel kromafin, juxtaglomerulus, dan corpuscle staneus. Fungsi kelenjar ini dikontrol oleh pituitari melalui ACTH. Nah, di nomor 5 ada kelenjar ultimobranchial. Pada telestei, kelenjar ultima branchial terletak pada septum pemisah antara rongga abdomen dan sinus venosus, tampak sebagai pita berwarna putih pada septum. Kelenjar ini serupa dengan paratiroid pada vertebrata tingkat tinggi, tetapi
tidak berupa folikel, melainkan menyebar pada septum. Kalsitonin merupakan hormon yang disekresikan oleh kelenjar ultima brosial hormon. Hormon ini berperanan menurunkan kadar kalsium darah. Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa kalsitonin dapat melakukan peranan dalam membuat ikan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidromineral yang berubah-ubah. Nah, di nomor 6 ada urophysis. Urophysis nama lain dari the caudal neurosecretory system, merupakan neurosekretori yang terletak pada bagian belakang spinal cord. Urophysis didapatkan pada setiap spesies ikan. Namun, fungsi hormon yang dihasilkannya masih menimbulkan kontroversi. Walaupun secara umum, sekresi urophysis berhubungan dengan fungsi osmoregulasi, di mana pengaruh terbesarnya adalah pada ginjal. Ada 4 jenis hormon yang diidentifikasi dari urophysis, yakni ada urotensin 1, 2, 3, dan 4. Sistem hormon merupakan hormon dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar hormon. Adapun macam-macam hormon, yaitu hormon pertumbuhan, hormon reproduksi, hormon ekskresi, dan osmoregulasi. Menurut hasil kelenjar hormon, endohormon yang bekerja di dalam tubuh seperti hormon-hormon di atas. Nah, yang kedua hormon ektohormon yang bekerja di luar tubuh seperti fenomen merangsang jenis kelamin lain mendekat untuk berpijah. Berikut tadi penjelasan dari kami tentang sistem hormonal pada ikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi ini bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.